Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kasyafa 'anna al-ghummah wa jala ghayahib dhulmah wa akmala dinana wa atamma 'alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabiyyin fa kunna bi khairi ummah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita pada malam ini dalam rangka acara pengajian bulanan di Majlis Ta'lim Nurul Yakin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keistiqomahan, diberikan daripada kesehatan dan dimudahkan dalam urusan menuntut ilmu dan dalam mencari nafkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, cahaya di dalam jiwa kita, cahaya di dalam hati kita, cahaya di dalam sanubari kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabat-sahabatnya, ahlul baitnya, dzurriyyatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati orang tua Al-Faqir Sayyid Rusdi bin Yahya beserta Sayyid Alwi bin Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhi Sayyid Husain bin Yahya, dan mudah-mudahan kita semua yang telah melangkahkan kaki ke tempat ini dihitung ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keluar dari majlis ini kecuali kita dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam hadis ke-36. Al-hadis as-sadis wa salatun. Kita masuk ke hadis 36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha, rawahul Bukhari wa Muslim. Ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, berangkat, beranjak pada pagi hari di jalan Allah, tentunya jalan yang diridhoi Allah, atau berangkat di sore hari, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu ghadwatun? Berjalan di pagi hari, yaitu yang dimaksud adalah asairu awwalan nahar ila zawal, berjalan meniti dari awal pagi atau dari terbitnya matahari sampai siang hari. Nah, ini adalah ghadwatun, perjalanan di pagi hari yang dihitung masuknya daripada terbitnya matahari. Kemudian rauhatun,
Asairu akhirun nahari minaz zawali ilal lail. Perjalanan di akhir siang dari zawal setelah tergelincir matahari hingga malam hari. Atau juga bisa daripada sore hari habis asar. Nah, itu dibilang rauha. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini ada dua. Ada ghotwatun, ada rauhatun. Mungkin rauhatun kita sudah banyak tahu karena biasanya kalau haul ada peringatan haul aulia seperti misalnya haul Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, biasanya Sabtu sorenya ada rauhah. Nah, baca kitab, baca qasidah itu namanya rauhah. Atau misalnya haul Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, sebelumnya ada rauhah. Haul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habib Syahid Maulid Simtudurar di Sewun ataupun di Solo, ada juga baca roha. Bahkan kalau di Solo 3 hari rohanya, di Gresik sehari, di Cidodol sehari. Dan para haul aulia lainnya, ataupun bukan acara haul, kalau di Tarim, di Darul Mustafa setiap hari, setiap habis asar itu langsung sama Sayyidul Walid Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kalau beliau tidak keluar mana itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Luwatun aurahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Fi sabilillah apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita menolong agamanya Allah, menggunakan waktu untuk agama Allah dan meninggikan kalimatnya, menegakkan agama dan kebenaran Allah. Artinya apa? Waktu tersebut dipakai untuk menolong agamanya Allah, untuk meninggikan kalimatnya, yaitu dengan menegakkan agama dan kebenaran Allah atau dengan dakwah. Jadi waktu ghadwah dan waktu rauhah dipakai untuk menolong agamanya Allah, meninggikan kalimat Allah, kemudian menegakkan daripada agama dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya termasuk daripada menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwasanya salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat ini tiangnya agama. Kalau sholatnya bagus, maka dia telah membaguskan agamanya, termasuk menolong agama Allah. Kalau sholatnya rusak, maka kalau dia meninggalkan sholat, maka dia sama aja menghancurkan agamanya Allah. Jadi sholat ini tiangnya agama. Rumah kalau ada pondasi masih dibilang rumah, meskipun nggak ada atapnya. Tapi kalau atapnya doang, gentengnya doang, nggak ada pondasinya dijajarin, rumah apa bukan? Bukan. Nah, begitu juga sholat ibarat kata pondasi. Maka kalau kita seluruh kaum muslimin khususnya di Indonesia ini pada sholat, insya Allah Indonesia ini menjadi negara yang barokah, jauh daripada cacian, jauh daripada makian. Diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maknanya apa? Al-mu'minu yataqarrabu ila Allah bi kulli amalin khalis lillahi subhanahu wa ta'ala. Hendaknya bagi seorang mukmin mendekatkan diri kepada Allah dengan setiap amal yang ikhlas untuknya. Emang ikhlas berat, tapi selalu diasah untuk ikhlas. Begitu juga sabar. Sabar berat, tapi selalu harus diasah. Kemudian husnuzon juga berat, juga harus selalu dilatih, diasah. Juga daripada mulut gak kuat mau ngegibahin orang misalnya, harus diasah, ditahan supaya tidak bisa membicarakan daripada aibnya seorang. Kemudian amalan yang paling tinggi derajatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya adalah jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan berangkat di pagi hari atau sore hari ini termasuk jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bila mana diumpamakan pahala dari satu pagi
kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari atau sore hari itu tampak, misalnya kita hadir roha ya, itu tampak, ditampakkan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dunia ini akan sirna, akan hancur, akan lenyap karena tak ada apa-apanya, tidak ada nilainya dibandingkan dengan jihad tersebut. Jihad yaitu yang dimaksud di sini adalah ghadwah au roha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya para ulama kita ini tidak meninggalkan daripada ghadwah atau roha, khususnya yang di pondok-pondok pesantren. Habis sholat subuh, sholat subuh berjamaah, kadang bangun dari qiyamul lail, witir dulu, kemudian baca wirid sampai nunggu subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian wirid berjamaah, baca yasin berjamaah, kemudian sampai selesai wirid masih belum terbit daripada matahari, ngaji, belajar kitab, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar tafsir, ada yang belajar shorof, ada yang belajar hadis, sampai jelas-jelas terbit matahari, lewat sedikit sholat sunnah isyraq. Habis itu pada waktu makan, biasa di pondok begitu tuh, habis sudah mau terbit matahari, makan, yang mau mandi, mandi. Kemudian apa? Habis itu jam 7 atau jam 8 masuk ngaji. Meskipun ada yang satu pelajaran, ada pondok yang cuma satu pelajaran, karena ngincer apa ini? Ghadwah, berjalan di pagi hari dalam menegakkan agamanya Allah atau menolong agamanya Allah atau dengan menuntut ilmu. Makanya di pondok tuh biar ngamalin daripada hadisnya Rasulullah SAW. Bahkan ada juga yang dari pagi sampai zuhur, jadi nggak tidur lagi tuh, udah dari tengah malam bangun tahajud sampai pagi, nggak ada waktu istirahat sampai ntar zuhur. Habis zuhur sholat berjamaah, wirid, kemudian makan, habis itu ngaji lagi sampai asar, sampai malam dan begitu. Gitu, tapi tidak diminta banyak-banyak seperti itu. Yang penting kalau bisa ada waktu yang kita pakai, minimal waktu keluarnya kita di pagi hari untuk tafakkur. Jadi mudah-mudahan dihitung ghadwah fisabilillah. Begitu juga pada waktu sore hari, minimal ada waktu rauhah. Makanya kalau hari libur ada pengajian-pengajian, misalnya yang waktunya biasanya waktu kerja, pada sore hari atau pagi hari hadirin pengajian tersebut, insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak pengajian di Kuitang hari Minggu pagi, nah, kan itu ghadwah. Kemudian ada juga roha. Dan ada cerita daripada Syekh Mansur bin Ammar. Ada namanya ulama bernama Syekh Mansur bin Ammar, ini dari kalangan tabi'in atau dari kalangan salaf. Ini terkenal, cerita ini banyak yang tahu, dan Al-Fakir mendapatkan dari gurunda Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafid pada kesempatan. Jadi beliau menceritakan bahwasanya ada seorang budak, pada saat itu masih ada perbudakan, yang mana budak ini kerja dengan tuannya. Tuannya ini terkenal ahli maksiat. Budak kerja sama tuan, tuannya ini ahli maksiat. Kerjaannya mabok, kerjaannya judi, manggil teman, ngumpulin teman, ngajak mabok, ngajak judi, ngumpulin orang, ngajak teman, ngajak judi, pokoknya ngajak yang nggak benar. Suatu ketika budaknya ini, namanya budak ini sering sama tuannya ini sering disiksa, dikit-dikit dipecut, kerja nggak benar dikit dipecut. Kalau di sini nggak bisa sekarang, ya kan? Digampar gurunya diberhentiin. Wah, ala kulli hal. Tapi memang mendidik anak itu sebenarnya nggak boleh pakai tangan, nggak boleh pakai tangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita punya nadrah minal qalb, kita punya pandangan dari hati, kita lihat, kita doain, kita nasihatin, jangan sampai tangan. Karena semuanya kan ada rem. Kalau hati kita ada rem, insya Allah tangan kita nggak main. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lanjut cerita, daripada budak ini disuruh dikasih duit 4 dirham sama tuannya. Lu ke pasar dam, tolong. Soalnya lu ke pasar beli buah-buahan, beli cemilan, beli makanan. Ntar gua mau ada tamu. Aku mau ada tamu. Cepetan, jangan pakai lama. Ya udah, dikasih duit 4 dirham. Ini budak jalan.
Pas lagi di perjalanan mau ke pasar, ada pengajian yang dipimpin oleh Syekh Mansur bin Amar. Dalam hatinya, ya Allah, pengen hadir di majlis. Mungkin budak ini tahu pahala hadir di dalam majlis. Sore-sore ini majlis. Ada majlis dan Syekh Mansur bin Amar terkenal. Jadi orang nggak pengen tinggal pengajiannya gitu. Waduh, gimana ya? Di satu sisi nurutin tuan ya, bukan Tuhan. Tuhan wajib, ya, Tuhan juga wajib sama. Tapi yang dimaksud ini Tuhan, nurutin Tuhan wajib selagi nggak maksiat kepada Allah. Karena dia disuruhnya ke pasar beli buah dan lain sebagainya. Di satu sisi pengajian juga wajib. Akhirnya ada bisikan kanan, bisikan kiri, tahu kan bisikan kanan, bisikan kiri. Akhirnya bisikan kanannya lebih kuat. Akhirnya duduk di majlis. Baru duduk di majlis ada tukang minta-minta. Minta tolong sama Syekh Mansur. Ya Syekh Mansur, saya butuh uang 4 dirham. Bisakah engkau tolong kepada saya? Nah, ini ulama masa tempo dulu ini, Masya Allah. Ulama tempo dulu ini, Masya Allah. Ada pengemis, diterima. Dan ditanya kepada jamaahnya, ada nggak yang punya duit 4 dirham? Semuanya pada diem. Karena pengemis ini tadi minta tolong, minta duit sama Syekh Mansur agar diberikan 4 dirham karena ada kebutuhan. Nah, ulama dulu nggak ditanya buat apa lu? Oh, bohong lu. Nah, namanya ulama nggak begitu. Husnuzon. Pokoknya minta 4 dirham. Akhirnya Syekh Mansur bilang, siapa yang bisa memberi pengemis ini 4 dirham, maka aku doakan dengan 4 doa. Wah, ini yang budak tadi duduk, ini duit ada 4 dirham, tapi duit bos. Ntar gue balik digebukin, orang gue gak salah jadi digebukin, dipecut. Ya apalagi ini salah kan. Udah akhirnya walaupun hal bisikan kanannya masuk lagi nih. Bisikan kanannya masuk berdiri. Ya Syekh Mansur, mahi arba'ah darahim. Ada sama aku 4 dirham. Akhir kasih sesuai dengan janji Syekh Mansur, maka apa yang engkau akan aku doakan, karena di dalam majlis ini insya Allah berkah karena diaminkan oleh banyak daripada kaum mukminin. Wah, langsung nih. Pertama, kan dia kesel nih sama bosnya nih. Kesel kan bosnya. Ya Syekh Mansur, tolong doakan saya agar tuan saya, bos saya ini dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Mansur doa, ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk daripada tuannya budak ini. Kemudian jamaah bilang amin, Syekh Mansur bilang amin, dan semuanya bilang. Terus apa lagi doa yang kedua katanya? Aku kepengen gak jadi budak lagi katanya. Aku kepengen jadi orang yang merdeka. Gitu. Biar ibadahnya lebih enak katanya. Ya Allah, mudah-mudahan budak ini dibebaskan daripada Tuhannya sehingga menjadi orang yang merdeka. Syekh Mansur bilang amin, jamaah bilang amin, dan semua bilang amin. Dan yang ketiga, apa? Mau minta apa? Kita doain sama-sama. Aku minta Syekh Mansur yang ketiga, duit yang 4 dirham saya kasih tadi balik lagi, biar saya pulangnya nggak dimarahin sama bos saya katanya. Ini pinter nih budak nih, Masya Allah. Akhirnya ya Allah, mudah-mudahan engkau ganti daripada 4 dirham ini dengan balasan yang banyak, dan diaminkan dengan jamaah, juga diaminkan oleh Syekh Mansur bin Amar. Dan yang keempat, nah ini yang bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan aku, engkau, semua jamaah dan tuanku diampunkan semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa lahu wa laka. Kemudian bilang amin ya rabbal alamin. Akhir pulang lah nih. Belum tahu kan pulang. Waduh, habis dari dikebukin, makanan enggak ada, duitnya enggak ada, mau ngadep apa nih ngomong sama bos katanya. Akhirnya bilang sama tuannya, ditanya, "Mana makanan tadi yang aku titip, buah-buahan tadi yang aku titip?" Ya Syekh, sebenarnya duit yang tadi aku kasih daripada orang yang membutuhkan. Tolong jangan marahin saya dulu. Saya sampai cerita selesai, terserah habis itu mau diapain saya. Yang penting saya cerita dulu. Ya akhir hat. Ya udah. Apa yang mau cerita apa? Yang pertama dia cerita apa? Bahwasanya duitnya ini dikasih 4 dirham tersebut kepada pengemis dan digantikan dengan 4 doa. Ya Allah, hat, apa doanya dari Syekh Mansur? Kata aku mau tahu. Mudah-mudahan tuanku, yaitu yang tadi ini bosnya ini, dibukakan pintu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima tobat. Dan dari situ turun daripada nadrahnya Allah.
Yang tadinya bosnya marah-marah terus, tuannya marah-marah terus, langsung dapat sir dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung alhamdulillah. Ngerasa langsung dekat dengan Allah. Langsung mau tobat, nggak mau maksiat lagi. Yang kedua apa? Biar aku nggak jadi budak lagi, katanya. Aku jadi orang merdeka, aku minta. Ya udah sekarang juga engkau aku bebaskan. Sekarang juga engkau orang yang merdeka. Dua aja. Yang ketiga, mudah-mudahan duit yang 4 dirham ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya kasih 4.000 dirham. 400 dirham nanti mengatakan. 400 dirham berarti 40 kali lipat ya. Apa 100 kali lipat? 100 kali lipat ya. 400 dirham. Kemudian yang keempat apa? Mudah-mudahan Allah ampunin dosaku, dosamu, dosa Syekh Mansur bin Amr dan semua jamaah yang ada di pada pengajian. Wahai saudaraku, katanya. Kalau yang ketiga awal tadi, aku punya kendali. Artinya apa? Tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima tobatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ngebebasin budak itu. Wewenangnya dia. Maksudnya kemampuannya dia bisa. Yang ketiga apa? Agar duitnya diganti, dia bisa. Tapi soal ampunan, ini ranahmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ranah aku, nggak bisa. Ini ampunan, al-maghfirah. Allah maghfir lana ya ghafur. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita semua. Akhirnya yang teman-temannya tadi, yang ngumpul tadi, yang mabuk tadi bareng, yang biasanya judi bareng dan lain sebagainya. Aku sekarang udah tobat. Aku udah benar-benar tobat, aku udah tinggalin semua yang aku lakukan daripada kesalahan-kesalahanku dulu. Kamu mau maksiat terus silakan ya, pokoknya saya nggak mau lagi. Kita hadir di majlis, kita minta 4 permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti bulan depan insya Allah minimal 2 ada yang dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyyati salihah, ala barakah Syekh Mansur bin Amr wa la hawla illa billah Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal